Pernahkah lo bertanya, kenapa ada bangsa yang tumbuh jadi superpower, sementara yang lain tenggelam dalam kemiskinan? Kenapa ada kota-kota yang penuh cahaya, gedung-gedung tinggi, teknologi maju, sementara di sisi lain dunia, anak-anak berjalan tanpa alas kaki mencari sisa makanan? Pertanyaan ini bukan baru. Sudah ratusan tahun manusia mencoba mencari jawabannya. Tapi, di tahun 1776, seorang pria pendiam dari Skotlandia menulis sebuah buku yang tidak hanya menjawab pertanyaan itu, tapi membentuk cara dunia modern berpikir tentang ekonomi, kebebasan, dan makna sejati dari kekayaan. Inilah kisah tentang The Wealth of Nations, karya Adam Smith. Tapi ini bukan sekedar buku ekonomi. Ini adalah filosofi tentang hidup, tentang manusia, tentang dunia yang kita bangun. Adam Smith bukan pengusaha, bukan politisi, bukan ekonom dalam pengertian hari ini. Ia adalah filsuf, seorang pemikir, lahir di Kirkcaldy, sebuah kota kecil di Skotlandia, pada tahun 1723. Ibunya membesarkannya sendirian. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir. Dari kecil, Smith berbeda. Ia canggung, sering ngelamun, dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tapi ia juga haus pengetahuan. Ia belajar di Universitas Glasgow, lalu melanjutkan ke Balliol College di Oxford. Tapi ia bukan murid yang patuh. Ia mengkritik sistem pendidikan Oxford karena terlalu dogmatis. Disinilah awal mula jiwanya terbentuk, seorang pemberontak intelektual. Ia menulis buku pertamanya, The Theory of Moral Sentiments. Ia membahas kenapa manusia bisa punya empati, kenapa kita peduli pada penderitaan orang lain. Tapi seiring waktu, Smith mulai merenung lebih dalam. Jika kita peduli pada orang lain, mengapa sistem ekonomi seringkali begitu kejam? Mengapa negara-negara memperkaya diri dengan menjajah? Mengapa orang bekerja keras tapi tetap miskin? Ia menghabiskan bertahun-tahun menjelajahi Eropa, berdiskusi dengan para pemikir besar seperti Voltaire dan Rousseau. Ia mengamati sistem perdagangan, melihat kemewahan aristokrat, dan mencatat ketimpangan yang ia temui. Semua itu ia simpan, ia olah, dan akhirnya ia tuangkan dalam satu karya besar, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Di masa Smith hidup, kebanyakan orang, terutama para penguasa, percaya bahwa kekayaan bangsa diukur dari banyaknya emas dan perak yang mereka simpan di istana. Ini disebut merkantilisme. Ide bahwa untuk kaya, negara harus menumpuk logam mulia dan membatasi impor. Tapi, Smith melihat realitas yang berbeda. Ia sadar bahwa emas tidak bisa memberi makan orang miskin, tidak bisa membangun jalan, tidak bisa menghidupkan kota. Bagi Smith, kekayaan sejati adalah produktivitas, kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Kekayaan bukan benda mati, tapi proses hidup, kerja, pertukaran, inovasi, dan kebebasan. Ini adalah pandangan revolusioner. Smith memulai bukunya dengan contoh sederhana. Sebuah pabrik pin, jarum pentul. Jika satu orang mencoba membuat seluruh jarum sendiri, hasilnya sangat sedikit. Tapi jika pekerjaan dibagi, satu orang potong kawat, satu orang bentuk kepala, satu orang tajamkan ujungnya, produksi meningkat ribuan kali lipat. Ini disebut pembagian kerja, division of labor. Dan ini bukan sekadar efisiensi teknis. Ini adalah fondasi dunia modern. Lo bisa makan roti pagi ini karena ada petani yang menanam gandum, ada supir truk yang mengantarkannya, ada tukang roti yang membakarnya, dan ada kasir yang menjualnya. Kita hidup dalam sistem yang saling terhubung. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan dalam ketergantungan ini, Smith melihat sesuatu yang mendalam. Hubungan antar manusia adalah fondasi kekayaan. Lalu, bagaimana sistem sebesar ini bisa bekerja tanpa ada yang mengaturnya secara langsung? Smith memperkenalkan konsep legendaris, the invisible hand, tangan tak terlihat. Ketika setiap individu bertindak demi kepentingan pribadinya, misalnya pengusaha ingin untung, tanpa disadari, mereka juga memberi manfaat pada masyarakat. Ini bukan karena mereka niat membantu, tapi karena mekanisme pasar yang menyeimbangkan kebutuhan dan penawaran. Petani ingin makan, jadi dia jual hasil panennya. Orang kota butuh makan, jadi mereka beli. Semua bergerak tanpa perlu perintah raja. Smith percaya
bahwa jika manusia diberi kebebasan untuk bekerja dan berdagang, sistem ini akan berjalan secara alami. Kebebasan dalam ekonomi bisa menciptakan harmoni. Smith juga menggali pertanyaan mendasar. Kenapa suatu barang berharga? Kenapa air yang sangat penting murah, sementara berlian yang tidak terlalu berguna mahal? Ia membedakan dua hal, value in use, nilai guna, air saat berguna, value in exchange, nilai tukar, berlian bisa ditukar dengan banyak hal. Ini bukan cuma teori, ini menggambarkan betapa manusia sering memberi nilai berdasarkan kelangkaan, bukan kegunaan. Dan ini penting dalam memahami kenapa sistem pasar perlu moral. Meski mendukung kebebasan pasar, Smith tidak menolak peran pemerintah. Menurutnya, negara harus menjalankan 3 fungsi utama: menegakkan hukum dan keadilan, melindungi dari serangan luar, membangun infrastruktur publik yang tidak bisa dikerjakan swasta. Tapi ketika negara mulai ikut campur terlalu dalam, mengatur harga, membatasi perdagangan, saat itulah tangan tak terlihat menjadi lumpuh. Smith percaya bahwa tugas negara adalah menciptakan ruang agar masyarakat bisa tumbuh secara alami. Smith melihat dunia sebagai jaringan yang saling terhubung. Ia percaya bahwa negara tidak harus bersaing memperebutkan kekayaan, tapi bisa bekerja sama melalui perdagangan. Inggris mungkin hebat membuat kain, Portugal jago menghasilkan anggur, jadi kenapa tidak tukar-menukar saja? Semua menang, semua makmur. Ini adalah akar dari apa yang hari ini kita sebut globalisasi. Adam Smith meninggal pada tahun 1790, tapi idenya hidup hingga hari ini, dari pasar di kota kecil hingga Wall Street, dari usaha mikro hingga korporasi raksasa, semua berdiri di atas dasar pemikiran Smith. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa The Wealth of Nation bukan cuma buku ekonomi. Ini adalah manifesto tentang kebebasan manusia. Bahwa manusia, ketika diberi ruang untuk berpikir, bekerja, dan bermimpi, bisa membentuk dunia yang adil dan makmur. Dan mungkin, ketika hari ini dunia terasa makin tak adil, kita harus kembali mengingat suara lembut dari abad ke-18, bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta, tapi pada kebebasan, kerjasama, dan keberanian untuk berpikir.